Lagi itu ibu pernah sekitaran habis isya deh kata dia. Nah tiba-tiba nih dia kayak orang nggak sadar jalan ke atas lantai 3, cuman di tangga, di tangga lantai 3. Nah dia duduk di situ. Tiba-tiba ibu ada yang datengin. Ada perempuan, pokoknya dia orangnya cantik, terus kayak pakai baju tradisional gitu dah. Nah dia ngomong ke ibu, saya bisa ngasih apapun yang kamu mau asalkan kamu mau nurutin satu syarat dari saya. Salah satu dari anaknya buat ikut sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Malam ini kita kedatangan tamu yang punya cerita cukup horor ya. Ini berkaitan sama kontrakan. Kita sapa dulu aja narasumbernya. Udah ada di sebelah gue, ada Bang Rehan. Bang Rehan, Iya bang. apa kabar nih? Alhamdulillah baik bang. Wah, lu pernah tinggal di salah satu kontrakan yang cukup angker ya? Cukup angker. Itu angker itu kenapa? Emang pernah ada tragedi di situ atau gimana sih, Han? Jadi karena tempatnya itu strategis banget bang buat setan main ke situ kayaknya. Waduh, emang gimana tuh kondisi? Soalnya jadi Satu apa lagi? ini kontrakan 3 lantai, penghuninya sedikit, cuman 5 keluarga. Iya. Di depannya ada tempat pemakaman umum, di belakang kontrakan rawa, Oke. di sampingnya kebun, terus pemancingan. Nah, jadi kalau malam tuh gelap di situ, Bang. Waduh. Tapi dari jalan raya, di samping jalan raya tapi? Enggak jalan raya, maksudnya jalan raya besar. Iya. Lumayan jauh. Lumayan jauh. Lumayan jauh dari jalan raya besar. Berarti emang jalanannya pun sepi, nggak terlalu ramai. Sepi, nggak terlalu rame. Dan lu tadi sempat ngomong yang tinggal di situ cuma 5 keluarga. Ya, 5 keluarga. Karena Dari jumlah kamar ada berapa? Sekitar 30-an mah ada. Waduh, Karena dulu emang sempat rame, karena kan banyak mahasiswa yang ngontrak tinggal di situ. situ. Karena dekat sama kampus lah. Iya. Jadi Tapi- sempat rame dulu. Tapi akhirnya yang ninggalin cuma 5. Ya, akhirnya tinggal 5 keluarga. Dari sekitar 30-an kamar. 30-an kamar. Itu satu lantai atau gimana Tuhan? 3 lantai. 3 lantai. 3 lantai. Lu tinggal di Di lantai 2, paling ujung. paling ujung dan Paling ujung. Dan di situ cuman gue doang yang tinggal. Pada saat itu ya. iya. Pada saat itu. Yang 4 keluarga di bawah. Di bawah. 3 keluarga di bawah. Yang satu di lantai 3 ada yang nempatin satu. Karena dia buka usaha laundry di bawah. Oke, dia buka usaha di bawah tapi tinggalnya di atas. Di atas di lantai 3. Oke, ngeri juga ya. Lantai 2 lu cuma satu keluarga, lantai 3 satu Satu keluarga. juga. Nah di bawah 3 keluarga tuh lantai 1. Oke, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Rehan, gak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian denger ceritanya, kalian tonton dulu intronya. Ya jadi gue ceritain dulu dari awal nih bang ya. Jadi gue pindah ke kontrakan situ tuh sekitaran tahun 2019. Gue pindah ke kontrakan situ. Ya, jadi awalnya gue pindah ke kontrakan situ tuh karena ngarahnya itu deket sama sekolah gue dulu. Oke. Jadi biar lebih deket kan. Nah gue pindah ke situ. Nah awalnya di situ tuh kontrakannya itu cuma 2 lantai. Dan posisi kontrakannya emang di depan pemakaman umum. Di depan pemakaman umum di sebelahnya kontrakan tuh ada musola. Nah jadi gue ngontrak di situ tuh. Adalah udah beberapa tahun, pokoknya sampai gue lulus sekolah tuh gue masih di situ. Sampai gue kerja pun gue masih di situ. Nah kejadian yang gue alamin di situ tuh pas baru-baru kontrakan itu udah mulai sepi. Karena sebelumnya kontrakan itu rame. Karena banyak ditempatin sama mahasiswa-mahasiswa yang kuliah juga. Nah, semenjak mahasiswa-mahasiswa yang kuliah udah nggak ada lagi yang ditempatin di situ, jadi udah mulai sepi nih. Ditambah lagi, yang tadinya lantai 2, dibangun lagi atasnya. Jadi 3 lantai. Sedangkan yang ngontrak di situ, pas itu udah tinggal 5 keluarga doang. Jadi kontrakan berkurang malah ditambah. Ditambah Lantai tiganya. lantai 3-nya. Oke. Jadi udah tinggal 5 keluarga doang di situ. Makin gak keisi lah itu kontrakan.
Jadi makin suasananya begitu dah serem. Nah, jadi gue di kontrakan situ, gue posisinya tinggal di lantai 2, Bang. Oke. Dan di situ di lantai 2 itu yang nempatin cuman keluarga gue doang. Sisanya yang lain di lantai bawah. Jadi di atas itu ada sekitar 8 kamar. Nah, itu keluarga gue doang. Dari 8 itu cuma satu doang yang Iya, keisi. itu tempat gue doang. Dan itu juga paling pojok, Oke. paling ujung dah. Berarti Situ. kalau lu jalan mau pulang ke rumah ngelewatin kamar-kamar kosong itu. Nah, ngelewatin kamar-kamar kosong karena posisinya di paling ujung. Iya, iya, iya. Nah, itu kanan kiri dah tuh. Nah, dan lagi itu gue pas pulang kerja sekitar jam 1 malam, gue jalan, posisinya emang sepi banget itu, Bang. Kayak udah kagak ada orang emang karena udah jam 1 kan. Nah, pas gue pengen masukin motor, gue turun buka gerbang. Nah, nggak tahu kenapa tuh gue bawaannya pengen nengok ke atas aja nih ke lantai 2. Jadi pas gue nengok, tiba-tiba gue ngeliat sosok perempuan, Bang, lagi duduk di balkon. Oke. Sambil kayak gerak-gerakin kakinya gitu. Nah, di situ gue langsung motor nggak pakai gue masukin, kunci masih nyantel, gue lari ke atas. Dan gue lari ke atas pun kan itu dia posisinya gue ngeliat itu di lantai 2. Nah, itu gue lari langsung kagak pakai nengok ke arah balkon. Jadi gue langsung masuk ke arah rumah. Itu gue langsung di situ langsung bangunin orang rumah buat nemenin gue turun ke bawah ngambil motor. Itu kejadian yang bener-bener bikin gue takut pulang malam. Nah, habis dari situ udah tuh nggak lama kemudian datanglah teror itu dari ibu gue sendiri. Oke, ibu lu yang ngalamin nih. Ibu gue yang ngalamin. Jadi kejadiannya itu abis azan maghrib. Jadi ibu gue tuh pengen ke warung. Nah, kan kalau mau jalan ke warung tuh keluar dari kontrakan, agak ada tanjakan naik dulu. Nah, itu sebelahnya kan udah tempat pemakaman umum tuh. Nah, jadi pas jalan mau ke warung, tiba-tiba adik gue nih ngeliat, kok ibu gue malah ngelipirnya masuknya ke arah pemakaman umum. Padahal sebelumnya pas ketemu di bawah ditanya mau kemana, mau ke warung. Akhirnya dikejar sama adik gue, dikejar, terus ditarik. Ibu mau kemana? Terus tiba-tiba kayak orang langsung gimana ya, kayak orang langsung tiba-tiba sadar gitu. Jadi posisinya dia jalan ke situ tuh kayak orang nggak sadar. Jadi pas ditarik sama adik gue langsung kayak orang kaget. Ditanya, ibu mau kemana? Enggak, tadi ibu ngeliat perempuan soalnya ngelambain tangan. Jadi kayak orang manggil. Terus kata adek gua, apaan sih bilang kagak ada orang di situ? Udah balik. Udah dah dibawa balik tuh. Nggak jadi ke warung. Nggak jadi ke warung. Akhirnya dibawa balik tuh sama adek gua tuh. Nah, dari kejadian itu tuh baru mulai aneh tuh. Sering tiba-tiba kayak orang kesurupan. Terus sering suka jadi sakit-sakitan mulu. Soalnya pas lagi itu kan gue sempet nggak percaya tuh. Gue pikir emang lagi ya kayak halu lah, namanya mungkin kecapean kali di rumah. Nah, nggak lama dari situ kejadiannya itu dialamin sama adik gue yang paling bontot. Jadi posisinya juga sama abis maghrib sebelum maghrib itu dia mau turun ke bawah, kan udah dibilangin udah masuk, udah mau maghrib, mau ngapain. Akhirnya dia tetap tuh jalan. Pas jalan tiba-tiba dia lari ke rumah, langsung buka rumah tuh langsung kayak orang ketakutan tuh. Duar pintu rumah digituin, mukanya pucat tuh, nangis-nangis. Ditanya kan sama ibu, kenapa kok nangis? Enggak, itu tadi pas mau turun, jadi katanya dia pas-pasan sama anak kecil turun juga dari lantai 3, dari tangga lantai 3. Jadi ketemu sama dia nih, mau turun ke lantai 1. Nah, di situ pas dia pas-pasan begitu, dia ngeliat itu anak kecil, katanya badannya tuh udah dekil banget gitu. Dan turunnya dari lantai 3. Makanya dia balik lagi kabur langsung masuk ke rumah. Habis dari kejadian itu langsung sakit tuh 2 hari. Badannya panas kan. Makanya habis dari kejadian itu udah tuh dia nggak berani-berani lagi tuh maghrib keluar ke rumah. Nggak lama selang dari adek gue kejadian itu, nah gue ngalamin lagi. Ini posisinya gue lagi ada di luar, lagi main nih di rumah temen. Balik lagi tuh sekitar jam 1-an. Niatnya sih awalnya gue nggak mau balik, karena udah takut gitu, karena udah pernah ada pengalaman kan, jam segitu juga. Cuman pikir lagi besok kerja pagi kan, jadi mau gimana pun harus balik. Ya udahlah, balik nih, maksain balik. Pas udah balik nih, jadi lagi di jalan nih, udah mau nyampe, pas banget ngelihat ada orang di bawah tuh. Wah, langsung lega kan, wah masih ada orang nih. Tangga kita ada tuh, dia lagi main game di laptop. Kita ngeliat dari jauh kan. Terus
Terus pas kita nyampe situ, kok nih orang diem aja. Maksudnya fokus banget gitu di laptop, diem aja. Tapi permainannya juga nggak jalan gamenya. Iya. Sampai kita buka gerbang, masukin motor, kok kagak negor. Biasanya kan dia mah negor-negor aja kan orangnya. Lu kenal berarti sama orang itu? Kenal, tetangga soalnya dia ngontraknya di bawah. Kok nggak negor? Udah tuh kita masukin motor, masih nggak ngeh juga ada kita. Nih orang kenapa kan? Terus akhirnya kita tepak tuh. Bang, dia langsung kayak orang kaget. Astagfirullahaladzim. Gua kira siapa lu Han? Lah lu kenapa bang? Kagak, jadi gini nih. Gini kenapa? Jadi gini kata dia ngomongnya kayak orang gimana gitu deh. Gelagapan gitu ya? Iya, udah pelan-pelan aja ngomongnya pelan-pelan. Kenapa emang? Iya nih tadi gue kan lagi asik main game kata dia. Nah tiba-tiba gue denger suara orang turun dari atas. Tek 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 kata dia gitu tuh. Pokoknya suara langkah kaki turun dari atas. Nah itu gue tungguin. Tapi kok orangnya kagak turun-turun. Maksudnya nggak nyampe-nyampe. Gue pikir nyokap lu kalau bokap lu gitu yang turun. Kok kagak sampai-sampai. Ya udah gue lanjut main game lagi kan. Pas gue lanjut main game lagi. Tiba-tiba pas gue ngeliat lagi ke arah tangga turun. Itu ada perempuan Han turun, serem banget kata dia. Pakai baju putih, rambutnya panjang ke depan, itu jalan dan diri di belakangnya dia. Di situ dia udah nggak bisa ngapa-ngapain kata dia. Nah di situ gue nggak bisa ngapa-ngapain Han. Gue mau kabur nggak bisa, kaki gue lemes, mau teriak nggak bisa dah pokoknya. Makanya untung lu datang nepak gue, kalau kagak mah gue nggak tahu itu. Bagus juga gue itu nggak pingsan kata dia gitu kan. Terus gue bilang yang bener lu bang, beneran ngapain gue bohong nih, lu lihat nih muka gue sampai pucat begini. Jadi katanya itu perempuan bener-bener turun langsung diri di belakangnya dia. Jadi makanya main game manteng aja. Ya udah bang, masuk. Lagian udah malam lu ngapain di sini? Emang biasanya kan kadang main di situ sampai jam 2, jam 3. Main game tuh di situ di depan. Soalnya kan nyokapnya dia itu buka warung di situ. Jadi depannya itu di bawah kayak ada ruko warung. Jadi ada mejanya kan. Jadi dia main di situ. Udah tuh besokannya geger dah tuh. Rame, mungkin dia cerita kali. Mungkin dia cerita sama yang lain-lain. Nah, semenjak kejadian itu jam 10 malam tuh udah sepi, Bang. Orang udah nggak ada yang keluar. Warungnya dia pun tutup udah jam 10. Semenjak kejadian itu. Dia juga udah nggak berani main lagi di situ. Sekarang main lagi di dalam. Makanya kalau itu suka kita tanya, bang, kagak pernah keluar lagi main game di situ? Kagak, gue takut diapelin lagi gitu. Udah nih rame dia tuh geger di situ tuh. Nah semenjak kejadian itu terornya tuh makin parah. Yang awalnya cuma nampakin, kesini-sininya jadi kayak ada kontak fisik lah gitulah. Dan yang ngalamin itu ibu gue. Jadi lagi itu ibu gue tuh cerita, Han, jangan pernah tidur deket depan TV. Karena posisi depan TV itu kan deket jendela. Jangan pernah tidur situ. Emang kenapa sih? Soalnya ibu tidur di situ, setiap tidur di situ selalu kayak dierap-erap gitu. Jadi dia ngelihat kayak sosok hitam gede tuh kayak nibanin ke badannya sampai nyesak gitu. Awalnya gue nggak percaya. Masa iya? Udah tuh akhirnya gue nyoba tuh. Pas lagi itu gue ketiduran di situ. Benar. Cuman kalau gue tuh nggak ditampakin, cuman kayak lebih dimimpiin doang. Di situ gue dimimpiin lihat sosok hitam gede tinggi. Dan di situ gue bangun dan gue bilang, wah bener. Ternyata yang selama ini dibilang sama ibu gue. Dan yang kejadian yang menurut gue lebih aneh lagi, itu pas malam tahun baru. Keadaan keluarga tuh nyokap, bokap sama adik-adik pada pergi, lagi pada main ke rumah saudara, pada nginep. Nah kita di situ sendirian tuh posisinya, karena besok kerja kan, jadi nggak ngikut. Emang nyokap udah bilangin kalau emang nggak berani di rumah sendirian, nginep aja di rumah siapa kayak dulu katanya gitu, di rumah temen kayak apa siapa. Soalnya kan nyokap di Depok. Udah nggak apa-apa di sini aja, besok masuk pagi soalnya. Ya udah kejadian pas itu malamnya. Nah yang bikin gue aneh nih bang, jadi pas malam gue tiba-tiba di situ denger kayak suara orang main gamelan gitu. Di lantai 2 itu? Iya di dalam rumah. Di dalam rumah lu? Di dalam rumah. Oke. Jadi gue lagi rebahan nih,
Terus tiba-tiba kedengeran suara gamelan. Tapi sedangkan posisinya kontrakan itu sepi. Yang lain lagi pada pergi, ada yang pulang kampung, ada yang juga ke rumah saudaranya. Iya, karena malam tahun baru. Karena malam tahun baru. Nah tiba-tiba gue denger suara gamelan yang bikin gue merinding lagi tuh pas gue denger suara tabuhan kayak tabuhan gong. Itu bunyi sampai 3 kali bang. Dung, dung. Di situ gue langsung nyetel TV, gue gedein volumenya segede-gedenya. Gue langsung nelpon nyokap gue tuh cerita, Bu, ini Rehan dengar suara beginian di sini. Nah kan udah dibilang kalau emang ngerasa iseng apa nggak berani, udah nginep di rumah teman dulu kayak apa siapa, jangan sendirian di rumah. Ya cuman besok kerja. Ya udah paksain tidur aja katanya gitu. Udah akhirnya pintu rumah tuh gue buka bang. Gue ngablakin segede-gedenya, volume TV gue kencengin segede-gedenya. Udah gue tidur. Karena kalau lu nyalain TV gede pun nggak ada yang terganggu ya, karena lantai 2 Iya, ya. Lu karena sendirian, nggak ada orang lain. Lantai 2 sendirian. Dan di bawah juga kan lagi pada nggak ada orang yang lagi pada pergi. Iya, iya. Iya udah akhirnya gue ablakin aja pintunya tuh segede-gedenya. Volume kencengin. Jadi gue mikirnya kalau ada apa-apa gue gampang kaburnya. Jadi tinggal keluar doang, gak usah pakai buka pintu lagi. Iya, iya. Udah tuh akhirnya bisa tuh gue tidur sampai pagi. Gak lama kejadian dari gue itu langsung nih nyokap gue sendiri. Cuman pas lagi itu posisinya gue keadaan lagi di luar. Gue lagi main di luar, tiba-tiba saudara gue nelpon. Han, pulang. Kenapa emang? Ini ibu lu. Kenapa? Udah pulang. Nah, gue kan mikirnya jadi macem-macem ya. Dia kagak ngomong kenapa-napanya gitu, cuma nyuruh pulang doang. Ya udah bentar nih gue langsung OTW pulang. Udah pas gue nyampe rumah, terus tanya sama saudara gue, kenapa sih? Itu ibu lu tuh, masa tidur tapi sambil kayak orang ngegereng-gereng gitu. Terus kita tengok kan, emang badannya kita pegang dingin tuh. Kita tepak-tepak, bu, cuman gitu-gitu doang. Gue bingung nih mau ngapain kan. Gue nelpon kong gue dah. Jadi gue nelpon kong gue dulu tuh. Ya orang bisa lah gitu. Gue telepon, Kong, ini ibu tiba-tiba kok tidur taman sambil ngegerang-gerang, kenapa ya? Terus kong gue nyaranin, coba pegang jidatnya sambil bacain sholawat deh katanya. Udah akhirnya gue pegang lah jidatnya tuh lagi tiduran sambil gue bacain sholawat tuh nggak lama tangan gue ditepak bang. Begitu, kok begini, gue paksain lagi tuh, gue bacain lagi sholawat, gue lama dia bangun langsung ngamuk-ngamuk, gue mau bawa ini orang. Itu saudara gue, adik gue tuh pada megangin, itu nggak ada yang kuat. Gue bilang, lah ngapain dibawa? Enggak, gue mau bawa ini orang, dia harus ikut sama gue. Wah di situ gue bingung bang. Akhirnya ya udah gue bacain sholawat, gak lama sadar dah tuh, gih tuh itunya, lemes kan tuh ibu gue. Terus gue tanya, bu, nah di situ baru dia bisa diajak ngomong. Kenapa sih? Enggak apa-apa, ngomongnya gitu doang. Kayak ada yang ditutup-tutupin ya sama dia. Enggak, udah nggak apa-apa kata dia. Ya udah istirahat, tidur di kamar aja. Kan awalnya itu kan di depan tuh yang deket pipih itu. Udah tidur di kamar aja, jangan tidur di depan. Ya udah tuh akhirnya tidur di kamar kan dia. Nah udah tuh dari selang ibu gua kesurupan itu aman tuh bang. Karena gua nelpon kong gua lagi. Terus kata kong gua, ya udah sadar kan? Iya, ya udah nanti ke Depok. Nih ntar engkau kasih inian dah, adalah. Akhirnya lagi tuh gua ke Depok kan sekalian minta yang dititipin dah tuh buat sama kong gue, buat ibu gue. Lu sendiri ke sana? Gue sendiri ke Depok besoknya tuh. Udah tuh semenjak gue bawa itu barang, emang aman dah tuh. Aman, adalah sekitar sampai seminggu lah. Seminggu aman tuh bang di situ. Nggak ada kejadian apa-apaan lagi di rumah tuh. Maksudnya nggak ada kejadian yang horor-horor lagi gitu. Nah udah lewat dari seminggu itu, gantian nih saudara gue. Jadi kan saudara gue ada yang ikut tinggal sama gue nih. Nah kejadiannya itu dia habis pulang kerja. Dia pulang kerja tuh jam 11 malam. Posisinya di bawah itu rame. Gue sama temen gue ada 4 orang. Nah dia pulang kerja nih, dateng, parkir motor, nongkrong dulu tuh bentar di bawah. Terus dia bilang, gue bentar ya, gue mau ke musola. Karena kan emang samping musola. Ngapain lu? Mau sholat isya, tadi belum sholat isya.
Di rumah aja di atas. Enggak ah, nanggung tuh, ada musola, gue di musola aja. Ya udah, dia sholat dia tuh di musola. Kan pintu musola udah dikunci. Jadi dia sholat di teras nih. Terasnya. Pas banget nih posisi teras musola, sebelah depannya itu pintu masuk TPU. TPU. Dia sholat tuh di situ. Dia cerita tuh pas rakaat pertama, dia dengar suara kayak orang ketawa dari atas pohon nangka. Jadi di depan pintu pemakanan umum tuh ada pohon nangka di sebelahnya gede. Cuman nama dia masih dicuekin. Lanjut tuh sholat dia. Udah dapat pas rakaat kedua, kata dia suaranya makin kenceng di kupingnya. Udah deh nggak pakai lama, kabur. Sholat belum kelar langsung kabur. Sholat belum kelar baru dapat 2 rakaat. Dia kabur ke bawah kan. Set, rame tuh ada anak-anak. Lu kenapa lari? Wah, nggak beres katanya. Nggak beres kenapa? Gue lagi sholat diketawain. Lah terus? Udah gue nggak jadi sholat. Lah lu gimana? Orang lagi sholat diketawain lu kabur. Udah penuh ke atas, saya ke atas. Kan udah gue bilangin jangan sholat di situ, udah jam segini maksudnya. Udah tuh akhirnya dia ke atas kan. Udah, nah semenjak dari situ tuh terornya mulai lagi bang. Dan yang nemuin besokannya tuh ada orang laundry. Dia tinggal di bawah. Tinggal di bawah, karena di bawah kan ada ruko tuh. Nah dia buka usaha laundry. Cuman dia tinggalnya di lantai 3. Jadi lantai 3 tuh sempat ada yang ngisi 1 orang. Ini dia tuh, sendirian tuh. Sendirian. Oke. Adalah di lantai 3 itu jadi sekitar 12 kamar. Nah, Lebih itu banyak dia, ya? lebih banyak. Karena dia kan di samping-sampingnya juga dibikin tuh. Jadi lorong ke sini, depan sama samping lagi. Nah, dia di bagian samping paling ujung. Jadi pas lagi itu kan dia udah nutup laundry-nya. Dia nutup laundry itu sekitar jam 10. Keadaan udah sepi banget tuh kan jam 10. Dia nutup tuh laundry. Dia naik lah mau pulang ke atas nih, ke rumahnya. Pas dia naik ke lantai 3, jadi posisi tangga lantai 3, jadi agak nikung dulu ke kiri. Nah itu ujung rumahnya. Jadi pas dia belok, dia langsung kaget. Astagfirullah. Dia ngelihat perempuan jalan ke sono. Itu sama, pakai baju putih, rambutnya panjang. Dia kaget, sekaget-kagetnya itu sampai keringet dingin. Akhirnya dia nggak jadi pulang, dia turun lagi ngomong sama yang di bawah. Cerita lah tuh dia. Dan besokannya pindah langsung ke bawah. Nggak berani lagi tinggal di atas. Nggak berani lagi tinggal di atas dia. Oke. Semenjak kejadian itu tuh nggak berani lagi dia tinggal di atas. Semenjak itu ada lagi besoknya kejadian kayak gitu. Cuman ya dibilangnya ini langsung gue lagi nih yang ngalamin. Besoknya kejadian itu kan sama keluarga gue lagi pada pergi semua nih. Besok malamnya tuh karena ada acara haulan. Gue nggak ngikut karena besoknya kerja juga kan pagi sama. Udah nih gue tidur lagi di rumah sendirian. Pikir gue juga niatnya pengen ke rumah temen gue, cuman gak mau lah, capek. Besok kerja, paksain aja tidur. Sama itu gue tidur juga pintu gue buka. Gue tidur di depan, gue setel TV. Nah sekitar jam 1-an, gue denger suara piring tuh bang. Gue pikir awalnya tikus. Jadi piring diadu gitu, teng, teng, teng. Cuman terus-terusan suaranya, teng, 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 teng. Wah di situ gue nggak kuat. Gue bangun, gue kabur langsung. Itu pintu belum gue tutup. Itu dari arah dapur atau Dari arah dapur. Dari dapur. Makanya awalnya gue pikirnya itu tikus kali, nyenggol piring, bunyi tang. Lah kok tapi suaranya terus-terusan gitu, tang, tang, tang. Udah langsung gue bangun, gue kabur ke rumah temen gue. Nah gue di rumah temen gue tuh akhirnya tuh sampai pagi nginep deh jadinya. Habis itu gue besok cerita lagi sama orang tua gue, kejadian bu malam sama kayak lagi tuh pas malam tahun baru, cuman ini suara piring diadu. Lagian gue bilang kalau ke rumah kagak ada orang, udah nggak usah pulang kalau emang kagak berani banget katanya gitu kan. Orang capek, besoknya kerja. Dapet 3 hari dari itu, bokap tuh Ngalamin. Jadi kan posisi rumah gue paling ujung nih. Di depan kosong, sebelahnya kosong tuh. Di kamar mandi. Jadi kamar mandi bareng nih? Enggak, jadi di belakang kontrakan kamar mandinya masing-masing. Oh, masing-masing. Cuman tembok
kamar mandinya tuh ya nempel lah gitu. Jadi sama kontrakan yang sebelah tuh kamar mandinya nempel. Iya, iya, iya. Jadi pas lagi mandi, tiba-tiba didengar, lah kok di sebelah juga ada yang mandi. Padahal kan sebelah kosong nih, nggak ada orang. Iya, iya. Jadi nggak diirawin tuh awalnya. Lah kok makin kenceng suara airnya, brr brr kata dia. Ih kok makin kenceng, nggak lama kedengaran suara kayak perempuan nangis. Udah buru-buru dia langsung keluar dari kamar mandi. Iya, iya. Itu dia cerita, Hmm. dengar suara orang mandi. Aduh, kita pikir kok begini ya kontrakan jadinya. Maksudnya terornya itu benar-benar jangka waktunya pendek banget, Bang. Iya, iya. Terus menerus gitu ya? Heeh. Gue pikir lagi, padahal kan lagi tuh udah dikasih nih yang dari Engkong tuh. Dikasih adalah barang. Nah, kan barang itu gue taruh di atas lemari baju tuh. Boleh tau nggak barangnya apa? Ya kayak kalau orang bilang kayak wafak gitu dah. Heeh. Jadi kayak kertas ada tulisan Tulisan doa-doa gitu ya? Nah, tulisan doa-doa gitu dimasukin kelipan tuh sama batu segini warna hitam. Taruh di atas lemari. Gue taruh di atas lemari. Gue pikir kan, oh perasaan udah lagi tuh udah dikasih beginian, kok masih begini, cuman kayak seminggu doang gitu, nggak ada teror-teror lebih itu lagi. Nah pas gue ngecek ke atas lemari, itu barang kagak ada, Bang. Wah. Itu sampai gue cari-cari di atas lemari, karena gue inget banget gitu. Jadi gue taruh di atas lemari, itu barang kagak ada. Karena lo yang naruh sendiri. Gue yang naruh sendiri. Iya, iya. Soalnya kan kata enggak nih simpen di dalam rumah. Ya udah gue pikirnya ya udah di atas lemari aja taruh. Iya, iya. Pas itu gue cari nggak ada. Pantes barangnya kemana? Ini kagak ada. Kita tanya kan saudara kita, ini lihat barang yang di ini nggak? Takutnya lu main-mainin lagi ya. Enggak, gue tahu naruhnya juga kagak katanya. Ini kok kagak ada. Nah situ gue heran tuh, kok barangnya bisa nggak ada. Udah tuh dari situ dah tuh. Besoknya tuh ini kejadian yang bener-bener bikin gue ya mutusin buat pindah lah dari situ. Pindah kontrakan. Pindah kontrakan. Kayak gimana tuh kejadiannya tuh? Jadi kejadian ini sebenarnya ibu gue nih udah ngalaminnya agak lama. Cuman dia nggak berani cerita. Oh, baru terbuka ini nih. Baru terbuka, dia nggak berani cerita. Karena kalau dia takutnya gue jadi pada takut nih tinggal di situ. Makanya dia dipendam sendiri. Nah karena udah keseringan banget kejadian kayak gitu, akhirnya dia cerita, Han, lagi itu ibu pernah sekitaran habis Isya deh kata dia. Jadi posisi di rumah tuh emang lagi nggak ada orang. Adek gue lagi pada main tuh, saudara gue kerja, bokap gue belum balik kerja. Nah tiba-tiba nih dia kayak orang nggak sadar, jalan ke atas lantai 3, cuman di tangga, di tangga lantai 3. Nah dia duduk di situ. Nah ibu duduk di situ, Han. Tiba-tiba ibu ada yang datengin. Kita kaget, siapa yang datengin? Ada perempuan, orang yang ngontrak. Bukan, kata dia gitu. Terus siapa? Ada perempuan, pokoknya dia katanya sih orangnya cantik. Terus kayak pakai baju tradisional gitu dah. Nah dia datengin ibu. Dia bilang nama dia ini Putri. Kata dia. Terus, nah dia ngomong ke ibu, saya bisa ngasih apapun yang kamu mau, asalkan kamu mau nurutin satu syarat dari saya. Kita nanya dong, syarat apaan? Awalnya ibu kita nggak mau ngomong nih, ibu gue nggak mau ngomong. Jangan dah. Udah syarat apaan, ngomong aja. Udah setengah-setengah nanggung banget cerita. Iya, jadi dia minta salah satu dari anaknya buat ikut sama dia. Tumbal dong ya. Jatuhnya bisa dibilang kayak gitu. Cuman dia ngejanjiin gitu, Han. Dia mau ngasih apa aja yang ibu mau. Asalkan ibu mau nih numbalin salah satu dari ketiga anak ibu. Kebetulan kan gue anak pertama, jadi gue punya adik 2 laki juga kan dua-duanya. Jadi gue nih 3 saudara laki semua. Asalkan ibu mau ngerelain satu anak ibu buat dibawa sama dia. Di situ ibu kagak mau lah. Ibu bilang enggak, gue lebih baik hidup begini, susah apa adanya. Yang penting gue bisa ngumpul sama anak-anak gue daripada gue bisa hidup
bahagia maksudnya gitu kan. Cuman gue harus ngerelain anak gue. Nah di situ kata emak gue dia tuh kayak orang marah gitu jadinya, Iya. kayak orang marah. Cuman di situ untungnya ibu gue tuh masih bisa lah, jadi dia langsung pembacaan lah di situ. Udah semenjak kejadian itu gue mutusin, udah pindah jangan di sini. Karena gue apa bang, gue takutnya ya namanya kita manusia ya, Iya, iya. diiming-imingi soal hal kayak begitu, Iya, takutnya kita lagi hilaf, Iya, iya, iya. diiyain, nah udah repot di situnya. Iya, iya, iya. Udah akhirnya gue bilang sama ibu gue, udah pindah nyari kontrakan baru aja, jangan di sini. Kalau nggak pulang aja ke rumah bokap di Jatinegara. Ya udah akhirnya dia mau tuh bujuk-bujuk. Soalnya emang dari awal tuh engkong gue tuh udah nyaranin pindah jangan di situ udah. Semenjak kejadian yang lu nelpon engkong lu itu. Ah, kan gue kan datang ke Depok tuh. Iya. Ceritalah, ibu kok begini semenjak itu jadi keterusan kok begininya. Terus kata engkong gue, ya udah makanya pindah jangan di situ. Di situ hawanya udah nggak enak emang. Iya, iya. Emang ada sosok perempuan yang pengen ngikut ke ibu lu. Cuman karena ibu lu emang kan bukan maksudnya nggak siap, jadi begitu. Sering kesurupan, Iya. sering sakit karena sosok itu. Dan berarti ini kejadian-kejadian mistis ini terjadi semenjak lantai 3 itu dibangun ya. Nah, nanti dikit itu Padahal lu dibangun. sebelumnya bertahun-tahun itu tinggal aman-aman aja. Aman-aman aja, Bang. Aman-aman aja. Semenjak sepi itu aja tuh. Semenjak mahasiswa udah pada kagak ngekos di situ, ngontrak di situ, dibangun lantai 3. Udah, dari semenjak itu udah kejadian. Iya, itu kenapa mahasiswa itu pada nggak ngontrak di situ lagi? Kurang tahu juga kenapanya ya. Mungkin emang karena udah selesai pendidikannya apa gimana. Heeh. Cuman kalau kita nggak tahu pastinya dia pindah itu kenapa. Berarti sebagian besar emang penghuni kontrakan itu Mahasiswa. mahasiswa. Karena kan deket sama kampus lah di Salah situ. satu kampus ada di situ. Iya, Oh, gua tahu sih kayaknya sih kampusnya di mana tuh. pasti tahu. Tapi bisa kita publish ya. Mm-mm. Nah, berarti lantai 3 itu semenjak dibangun nggak pernah ada yang nepatin, Ada satu kecuali yang laundry itu. ya, yang Wibu Laundry itu. Karena kan yang di atas tuh ibaratnya dia lebih bagus dah, udah ada AC-nya segala macem. Tapi orang kagak ada yang mau ngontrak buat pindah ke situ. Berarti sebenarnya lantai 3 itu lebih bagus daripada lantai 2 sama 1. Ah, benar. Karena dia udah ada AC-nya. Iya, tapi nggak ada yang mau tinggal di situ. Nggak ada yang mau tinggal di situ. Banyak kan orang ngeliat, cuman ngeliat doang, dan nggak jadi tempat Iya, kontrak. iya, iya. Dan itu kontrakannya, lu keluar dari kontrakan itu tahun berapa? Sekitar belum lama sih, Bang. Adalah setahun yang lalu. Setahun lalu, berarti sekitar 2022 atau 2021 Ya, lah ya. Tahun Ya, yang lalu. dan gue sih penasaran sih. Kabar sekarang itu kontrakannya kayak gimana? Lu pernah mampir ke situ nggak tahu ngapain gitu ke situ? Pernah. Gimana tuh sekarang kondisinya? Ya kalau kata gue makin sedikit yang kontrak. Nggak banyak karena pas gue pindah itu nggak lama dari situ yang orang laundry pun pindah juga. Yang pindah ke lantai 1 itu, dia pindah juga. Pindah juga. Jadi sekitaran tinggal 3 keluarga lah di situ. 3 Yang punya keluarga? warung sama ada tuh 2 lagi. Udah pada berkeluarga semua sih. Jadi tinggal 3 doang di 3 situ. keluarga yang tinggal di 3 situ. keluarga doang yang ada di Dengan situ. kondisi kamar tuh total berapa kira-kira? Semua kamarnya dari 1 sampai 3. Di lantai 3 kan sekitar 12. Di bawah tuh 8 tempat lu. 8. Di lantai 2 8. Nah, di bawah tuh kan nama ruko 2 itu 8, 9, 10, 11, 12, 13 di bawah. 20, hampir 30-an ya? Iya, 33. Buset. Makanya, Yang huni cuma 3 orang doang. nah, bayang nggak tuh sekarang kayak gimana? Wah, gila. Lu sempet nggak naik ke lantai 3 nggak? Ditutup. Ditutup. Maksudnya gimana tutupnya? Jadi pas mau naik tangga tuh ke lantai 3, pas mau masuk ke itunya ditutup. Dikunci itu sekarang. Dikunci. Iya, Kondisinya gitu. gimana tuh kondisinya? Kan lu bisa lihat dari itu tuh, dari Udah berantakan banget, Bang. berantakan. Karena nggak pernah ditinggalin kan. Udah kayak alang-alang gitu lah. Padahal itu bangunan paling baru dari bangunan itu ya. Paling baru lantai 2, lantai 3 itu. Dibanding yang 2 sama 1 ya. Karena kan yang 2 sama 1 masih ada penghuninya gitu. Jadi masih ada yang rapihin. Iya. Kan kalau di lantai 3 udah bener-bener nggak ada orang. Sekalinya ada juga nggak lama itu yang Nggak lama yang laundry ya. itu. Semenjak kejadian dia ngeliat perempuan jalan ngebelakangin dia kan.
Dia pindah langsung besoknya. Iya, iya. Boleh tahu nggak sih di situ tinggal di kontrakan itu biayanya berapa sih per bulannya? Lagi itu pas awal-awal itu sebulannya 700. Sebulan 700. 700. Sampai akhir lu tinggal berapa tuh terakhir? 900. 900. 900. Itu dengan gue nggak tahu nih kondisi kontrakannya kayak gimana ya, maksudnya belum belum pernah lihat ya. Itu murah atau standar segitu di daerah situ? Standar. Standarnya masih gitu. Standar emang segitu. Buat di daerah situ ya. Buat daerah situ masih sekitar segituan harganya. Karena kan mungkin dulu dia ngebangun awal targetnya itu kayak mahasiswa buat belajar gitu. Cuman nggak kayak kos-kosan, Iya, iya. kontrakan gitu. Ada kamarnya, petaknya gitu iya, ya? ada petakannya. Dan lu bilang tadi kan kamar mandi di dalam juga Kamar ya? mandi di dalam juga. Sebenarnya cukup murah juga ya dengan harga segitu ya. Ya lumayan bang. Cuman kan kejadiannya begitu. Ya daripada kita mikirnya nanti malah gimana kan ke depannya. Iya, iya. Karena udah ada maksudnya penawaran lah seperti itu dari hal yang kayak begitu. Iya, iya. Ya takutnya lagi emang nggak kekontrol. Ibu gua nggak kekontrol. Tiba-tiba nyokap lu mau aja ya. Nah, tiba-tiba dia tanda tangan materai, bingung. Pakai materai juga ya setan ya. Kontrak perjanjian nih. Gua kasih ntar lo duit 1 miliar, anak lo gua ambil. Nah, tapi dengan pindah. iya, iya, iya. Nah, tapi kan lu tadi sempat bilang ya pas dicerita kalau nyokap lu tuh sering sakit ya. Sakitnya itu seperti apa sih yang biasanya selain yang kayak kesurupan gitu ya? Jadi kayak lemas, lesu gitu. Demam-demam gitu ya. Nggak kayak orang nggak bergairah gitu. Iya, iya. Itu sering banget tuh. Sering banget, jadi kebanyakan bengongnya malah. Dan sekarang kondisinya gimana ketika sudah pindah? Alhamdulillah. Sehat-sehat terus. Sehat terus sekarang mah. Semenjak pindah dari situ, ya alhamdulillah lah sehat gitu maksudnya. Oke. Kayak ya sebelum-sebelumnya deh kayak biasanya gitu. Dan ini kan tadi lu kan cukup dekat sama teman kita juga si Kancil ya. Nah, kan tadi kita sempat ngobrol tuh di bawah masih Kancil tuh tentang kontrakan itu. Kan si Kancil tahu juga tuh kontrakan itu kan. Tahu dia. Dia sempat cerita tentang kontrakan itu emang gimana gitu. Boleh diceritain nggak tuh? Maksudnya pandangan warga sekitar tentang kontrakan itu gitu. Ya kalau pandangan warga sekitar sih ya begitu, cuman ngomongnya sih ya itu tempat serem. Itu tempat ya angker lah. Karena strategis banget posisi angkernya. Depan kuburan. Belakang rawa. Kesonoannya lagi kebun, pemancingan. Iya, berarti emang warga sekitar taunya itu angker aja. Angker aja. Tapi ada yang tahu nggak latar belakang dari sebelum bangunan itu dibangun gitu? Enggak, maksudnya gue nggak pernah denger sih. Nggak pernah dengar Nggak ceritanya. pernah dengar ceritanya. Sebelumnya apa gitu. Iya, Pernah iya. ada apa di situ sih gue nggak Nggak pernah tahu tahu. ya. Tapi pemilik kontrakannya tinggal di situ tuh? Enggak. Dia tinggalnya di daerah Bogor. Bogor dia. Jauh juga ya. Berarti lu jarang ketemu juga sama pemiliknya. Jarang. Kalau gitu paling sebulan sekali itu juga kalau ke situ dia. Dia kan soalnya ada orang dipercaya lah di situ. Buat nagihnya. Yang dekat-dekat situ. Iya. Jadi lebih sering yang orang kepercayaannya itu yang datang. Nah ini kan di kontrakan lu yang udah lu tinggalin itu waktu itu ya. Itu cukup banyak yang ngalamin mistis yang berkaitan sama si sosok perempuan ya. Termasuk lu sendiri ya. Ya, lebih sering emang. Iya. Sosok perempuan ini. Walaupun ada lu sempat ketemu anak kecil. Anak kecil. Iya. Nah, lu dapat cerita nggak sih dari tetangga atau dari orang lain gitu tentang siapa sih sosok perempuan itu gitu? Nggak ada sih bang, karena gue baru itunya tuh ya dari nyokap gue itu. Yang putri itu. Yang sosok putri itu. Soalnya nyokap gue tuh ngomong jadi nih sosok tiba-tiba dateng, ngasih tahu bahwa namanya dia itu putri dan perawakannya ya cantik, pakai baju tradisional. Oke. Dan sosok itu sama nggak sama yang lu lihat pas waktu dulu parkir motor itu? Beda. Beda. Ya lu lihat emang sosoknya seperti kuntilanak Ya, lah pada seperti umumnya. kuntilanak pada umumnya. Makanya gue kaget pas ibu gue cerita kayak gitu. Ngeri amat didatengin sosok begituan. Karena yang kuntilanak itu yang lu yang lihat, terus yang teman lu main game itu, sama yang tukang laundry. Mungkin itu sosok yang sama. Mungkin sosok yang sama. Tapi pas nyokap lu beda. Iya, pas nyokap beda. Mungkin yang nyokap lihat ini yang lagi tuh dilihat di kuburan mungkin. Iya. Yang sempat ngelambain tangan ke dia. Ya, bisa jadi sih ya. Mungkin bisa jadi itu. Iya. Emang juga kan bilang emang nih diikutin sama perempuan lah, ada sosok perempuan yang ngikutin. Iya. Dan sampai sekarang kontraknya itu berarti masih aktif.
Masih aktif. Masih bisa disewain sama orang. Masih. Buat kalian yang pengen coba uji nyali, bisa Silakan. ngontrak di kontrakan itu. Silakan. Dan siapa tahu nanti si Rehan mau share, tapi jangan dipaksa ya. Si Rehan ini mau share apa enggak tentang kontrakannya, karena ini kan kita udah ngomongin masalah mistisnya nih, takutnya nanti Rehan kena masalah. Jadi buat kan, coba aja tanya ke Rehan via Instagramnya, boleh kali Han ya? Boleh. Instagram di mana Han? Ahmad Rehan 24. Oke, nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi ya. Boleh. Ntar kalau lo mau jawab ya silakan jawab, kalau enggak ya nggak usah dijawab ya, bilang aja ya ini demi keamanan saya juga gitu, demi keamanan lu, demi keamanan Lentera Malam. Ntar takutnya kita pencemaran nama baik nih ya. Iya benar. Ya kan, betul kan? Benar Bang. Makanya biar aman-aman aja ya. Nah satu lagi nih, buat kalian yang suka mendaki gunung kan, karena penonton Lentera Malam tuh banyak juga yang suka request cerita-cerita gunung. Nah kebetulan banget nih Rehan ini lagi merintis usaha sewa alat gunung ya Han? Iya. Itu di mana tuh sewa alat gunung Han? Ada di daerah Jatiwarna. Jatiwarna. Di daerah Jatiwarna. Itu kelebihan dari tempat sewa alat lu dari tempat-tempat lain gimana tuh? Ya pokoknya lebih murah lah dari tempat-tempat yang lain. Lebih murah. Nah, Iya. bisa dicek aja. Ya, itu di mana lo? Kalau mau kontak lu lewat Instagram lu sama Bisa ada nggak lewat- Instagram khususnya? Ada. Itu di Bisa mana tuh? cek di Instagram Simpang Outdoor. Simpang Simpang Outdoor. Outdoor. Oke. Di situ gua ada nyewa-nyewain alat gunung Mhm. dan juga buat mungkin ada orang-orang nih yang suka nyari baju-baju ngetrif baju. Thrifting. Thrifting. Iya. Nah, gue juga ada di situ di Simpang Thrift Oke, ya. Itu kenapa tempatnya namanya Simpang? karena deket belokan. Oke, ya. Daerah Jatiwarna ya. Daerah Jatiwarna, Pondok Melati. Ya. Oke. Nah, ini kebetulan gue juga mau naik gunung nih besok nih. Mungkin nanti ada beberapa alat yang pengen gue sewa dari lu deh. Boleh. Bisa langsung dikontak aja, Bang. Iya, mungkin kita kasih gambaran ke pasukan Lentera Malam nih, harga satu barangnya tuh misalnya kayak tenda yang buat 4 orang, kira-kira harganya berapa tuh di tempat lu tuh? Ya, tenda yang ukuran buat 4 4 orang. Iya. Cuman 30.000, Bang. 30.000 30.000 per hari. per hari. Oke. Itu merek apa tuh pakainya tuh? Ada Aftek, Heeh. kayak Eger. Ada juga Eger? Ada. Oke, aman Bisa berarti lah ya. aman. Pokoknya tinggal kontak aja. Oke, nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi. Buat kalian yang pengen naik gunung, silakan sewa sama si Rehan ini. Namanya Simpang Simpang Outdoor. Outdoor, ya. Mungkin kalau lu buka open trip juga nggak gitu? Belum, Bang. Belum ya? Belum. Karena Mungkin nanti ya? next Iya, lah. siapa tahu bikin kan, karena kan Insya alat lu Allah. lengkap ya kan. Siapa tahu sekalian buat nyari usaha di sana juga kan. Boleh. Iya. Ya udah, paling podcast malam ini cukup segini aja. Thank you banget Han udah mampir ke Iya, sini. sama-sama, Bang. Jauh-jauh dari Jatiwarna ya lu jalannya. Jatiwarna. Iya, udah mampir ke Cakung. Ya udah, paling cukup segini aja malam ini. Gua Adit dari Lentera Malam dan Rehan dari Simpang Outdoor. Simpang Outdoor. Yoi. Pamit, bye.